Wahyu 2 ayat yang pertama. Atau ada yang mau bacain nggak? Siapa tahu di sini ada yang mau ngebacain, teman-teman silahkan. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk, siapa yang mau bacain? Boleh. Silakan. Saya boleh, Ci? Boleh, silakan. Come on. Wahyu 2, ayat yang pertama sampai kelima. Perikop kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Alright, sampai situ aja. Thank you, Molly. Huta Barat ya. Thank you, Molly. Thank you. Huta Barat ya. Thank you. Teman-teman, kalau kita baca di ayat ini perikop ini, pasal ini tertulis untuk jemaat di Efesus. Kalau teman-teman paham dan teman-teman mengerti, sebenarnya kata Efesus itu artinya adalah darling, yang disayang sama Tuhan, the desirable, orang yang dirindukan sama Tuhan. Jadi perikop ini tertulis bukan hanya untuk jemaat di Efesus pada zaman itu, tapi ini juga bicara untuk setiap kita yang adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat dirindukan sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dikangenin sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat disayang sama Tuhan. So, perikop ini adalah buat kita semua. Dan yang menarik adalah, di awal ditulis bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Dibilangin mereka ini adalah jeripayah, ketekunannya luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti mereka ini bukan orang-orang jahat. Ditulis juga bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bahkan mereka bisa membedakan yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan. Dan engkau tetap sabar dalam menderita oleh karena namaku. Karena engkau tidak mengenal lelah. Teman-teman, kalau kita bayangin ya, hari itu jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mereka adalah jemaat yang bisa sabar. Mereka bertekun. Meskipun di dalam penderitaan, mereka tetap tekun, mereka tetap sabar. Mereka orang yang mengasihi orang lain. Wah, dahsyat banget. Tapi teman-teman, tetap di ayat yang keempat, Tuhan tulis seperti ini. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Teman-teman, kalau kita bayangin, mungkin kita bandingin sama jemaat di Efesus. Kita bukan siapa-siapa. Kita sedikit kena masalah, kita marah sama Tuhan. Kita sedikit ada orang jahat, kita marah juga sama Tuhan. Kita sedikit diusik sama orang lain, kita marah lagi sama Tuhan. Kita nggak sabar, kita nggak setekun itu. Gampang menyerah dan sebagainya. Tapi jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang, wah, keren banget. Tapi yang aneh adalah, bahkan setelah mereka udah melakukan hal yang dahsyat, tetap Tuhan bilang, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Teman-teman, kalau kita bilang, Kak, aku tuh hidupku udah baik loh, Kak. Kak, aku tuh nggak berbuat jahat loh, Kak. Aku tuh orang yang cukup sabar loh, Kak. Aku tuh kadang-kadang mau dijahatin orang juga aku tetap sabar loh, Kak. Tapi teman-teman, hari ini kakak mau kasih tahu, itu doang ternyata nggak cukup. Ternyata untuk kita jadi orang anak Tuhan yang baik-baik saja, itu doang ternyata nggak cukup. Ternyata Tuhan rindu untuk kita seterusnya, sejak kita jatuh cinta sama Tuhan, sampai seterusnya kita tetap punya, memelihara yang namanya kasih mula-mula kita di hadapan Tuhan.
Kita adalah orang yang sangat dicintai sama Tuhan. Efesus berarti the darling, the desirable, orang yang dikasihi sama Tuhan, orang yang dikangenin, orang yang dirindukan sama Tuhan. Dari sisi Tuhan, sudah jelas. Dia nggak pernah berhenti mencintai kita. Dari sisi Tuhan, sudah sangat jelas dan sudah sangat gamblang. Tidak pernah dia berhenti mencintai kita. Bahkan ayatnya kalau teman-teman baca dalam Yeremia yang sering saya sharingkan, Yeremia 31 ayat 3. Di bahasa Inggrisnya tertulis seperti ini, I have never quit loving you and never will. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia, sebelum Tuhan tahu, sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah tahu, dia Tuhan yang maha tahu. Bahkan saat dia sudah tahu bahwa kita ini akan mengecewakan dia. Dia udah tahu loh, di hari ini kita akan berbuat dosa. Dia udah tahu, dia maha tahu, dia udah tahu bahwa satu saat ada seorang anak muda namanya Stephanie Rahel, dia akan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dan ada satu titik dalam hidupnya mungkin dia akan kecewa sama Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu bahwa hari itu akan terjadi. Tapi tetap dalam firman-Nya never will. Bahkan di titik dia tahu satu hari dia akan dikecewakan sama Stephanie Rahel. Bahkan di titik satu hari dia tahu bahwa nanti kelak dia akan disakiti hatinya sama Stephanie Rahel, sama siapapun teman-teman. Dia tetap bilang, I will never stop loving you. Aku gak pernah berhenti mencintai engkau. Dan tidak akan pernah. Bahkan sekalipun dia tahu kita akan ngecewain dia. Dari sisi Tuhan, sudah jelas. Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Dari awal sebelum dia ciptakan kita, janjinya adalah dia sudah berkomitmen, dia sudah pegang sebuah komitmen itu yang berkata, aku gak akan pernah lepasin kalian. Semenyakitkan apapun, semengecewakan apapun, I will never stop loving you and never will. Tapi pertanyaannya hari ini adalah dari sisi kita. Gimana dari sisi kita, teman-teman? Apakah kita tetap hari ini tetap bilang, Tuhan, aku masih jatuh cinta sama engkau? Atau teman-teman mungkin gak kerasa, tapi tiba-tiba cinta itu udah pudar. Seakan-akan teman-teman pelayanan gak ada bedanya kayak biasanya. Seakan-akan teman-teman tetap melayani seperti biasa. Seakan-akan teman-teman tetap baca Alkitab seperti biasa. Teman-teman tetap kebaktian seperti biasa. Tapi tanpa teman-teman sadar, di hati kita, ternyata seperti yang Tuhan bilang kepada Efesus, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata sebuah kejatuhan bukan hanya ditentukan dari apa yang kita kerjakan. Engkau mungkin bisa mengerjakan hal yang baik. Engkau mungkin bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi ternyata tanpa engkau sadar, engkau sedang jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Yaitu apa? Kehilangan cinta mula-mula. Kalau bahkan di bahasa Inggrisnya, the message-nya tertulis seperti ini. Kejatuhan, kehilangan cinta mula-mula adalah a Lucifer fall. Kejatuhan, malaikat dulu, malaikat Tuhan, yang namanya Lucifer, yang jatuh dan Tuhan buang. Tapi ini yang ajaib. Teman-teman, malaikat jatuh dalam dosa satu kali. Tidak ada ampun buat malaikat. Tapi kita manusia, ribuan kali kita jatuh dalam dosa. Dia tetap Tuhan yang berkata, aku mengampunimu. Bahkan bukan hanya dia mengampuni kita, dia mencintai kita. Ada ayatnya, Cici lupa di yang keberapa, di pasal, di kitab apa. Tapi ada ayat yang tertulis seperti ini. The angel would give up everything to be in on this. Bahkan malaikat itu akan berikan segalanya untuk jadi kita. Firman Tuhan tertulis di mana, Cici lupa di mana, tapi ada tulisan seperti ini. Do you realize how fortunate you are? How fortunate you are? Apakah kalian sadar seberapa beruntungnya kalian? Angels would have given up everything to be in on this. Malaikat bahkan akan memberikan segalanya untuk jadi seperti kita. Kenapa? Malaikat sekali jatuh dalam dosa, Tuhan buang, gak ada ampun sama sekali. Kita ratusan kali, ribuan kali jatuh dalam dosa, nyakitin hati Tuhan lagi. Tetap Tuhan kasih kesempatan lagi dan lagi. Tapi teman-teman, jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam karena kita kehilangan yang namanya cinta mula-mula. Kalau teman-teman tanya, Kak, sepenting apa sih cinta mula-mula? Kak, kamu bilang, itu sepenting, itu segalanya buat kita. Itu sangat penting. Orang-orang yang belum pernah merasakan yang namanya cinta mula-mula,
gak akan tahu seberapa indahnya jatuh dalam yang namanya cinta mula-mula. Orang yang belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta sama Tuhan, gak akan pernah tahu rasanya untuk indahnya mencintai Tuhan itu seperti apa. Mungkin teman-teman banyak yang udah pernah merasakan yang namanya cinta mula-mula. Kalau teman-teman tanyakan cinta mula-mula itu seperti apa sih? Cinta mula-mula itu simple. Saat dalam hidupmu, gak ada lagi yang lebih penting selain Tuhan. Saat dalam hidup kita, gak ada lagi yang lebih penting selain Tuhan. Yang kita kejar cuma Tuhan. Saat kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Saat kita kebaktian, satu-satunya hal yang kita nanti-nantikan adalah kebaktian. Satu-satunya hal yang kita rindukan adalah ketemu Tuhan, masuk dalam kebaktian, nangis dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita rindukan. Tapi banyak orang, setelah kita mencicipi kekristenan lebih dalam, kita lupa yang namanya cinta mula-mula. Kita lupa yang namanya kita saat kita jatuh cinta sama Tuhan. Kita lupa yang namanya rasanya saat kita jatuh cinta sama Tuhan. Kak, taunya gimana? Aku udah gak ngerasain, udah gak punya yang namanya cinta mula-mula. Ada indikatornya. Izinkan Cici ceritakan. Salah satu indikator orang yang sudah mulai meninggalkan yang namanya cinta mula-mula adalah yang pertama, mereka udah nggak excited untuk dengar semua yang tentang Tuhan. Udah nggak ada rasanya saat kita bilang, tahu nggak Tuhan tuh baik banget loh. Udah nggak excited. Kita udah kayak, oh ya udah aku udah sering dengar kok. Tahu nggak Tuhan Yesus tuh sebentar lagi udah mau datang loh, menjemput kita di awan-awan. Kita udah nggak excited. Kita bilang, oh ya, dari zaman dulu juga Tuhan udah ngomong kayak gitu. Bahkan dari zaman Alkitab dibuat juga dibilangin katanya udah akhir zaman. Kita udah nggak excited. Udah nggak ada yang bergetar di hati kita saat kita dengar tentang Tuhan. Waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan, bahkan ibaratnya saat orang mulai ngomong, tahu nggak Tuhan tuh baik. Kita bisa sangat excited, kita bisa sangat menggebu-gebu. Kita tanya gimana, Tuhan tuh baik gimana? Aku juga mau cerita dong. Tuhan juga baik loh sama aku. Aku juga cinta loh sama Tuhan. Aku juga sangat mencintai Tuhan. Tapi saat kita kehilangan cinta mula-mula, kita akan mati rasa. Hati kita mati rasa. Tuh, orang cerita tentang Tuhan, orang kesaksian tentang Tuhan, kita udah gak ada rasanya. Kita bilang, ya itu buat mereka. Buat aku enggak. Itu mungkin Tuhan itu lakukan itu di zaman dulu, saat aku masih menggebu-gebu sama Tuhan. Tapi sekarang udah enggak. Itu salah satu indikator. Kita udah kehilangan cinta mula-mula kita. Teman-teman, jangan sampai ini jadi bagian kita. Tapi hati-hati. Kalau teman-teman ngerasa, teman-teman pernah merasakan seperti itu berarti salah satu indikator, salah satu ciri-ciri teman-teman mulai kehilangan yang namanya cinta mula-mula. Yang kedua, udah nggak bisa rasain yang namanya hadirat Tuhan. Teman-teman, orang yang kehilangan cinta mula-mula adalah mereka yang saat di dalam kebaktian, di dalam hadirat Tuhan, udah nggak ada rasanya. Kita udah nggak bisa rasain yang namanya hadirat Tuhan, orang di sebelah kanan kiri kita nangis, ketemu Tuhan. Kita nggak bisa. Kita coba bilang, kenapa sih mereka nangis? Aku nggak ngerasain apa-apa. Apaan ini lagu kayak gini? Pemusiknya jelek ya? Oh, yang WL-nya nih harusnya nggak boleh kayak gini. Saat kita jatuh cinta sama Tuhan, kita nggak akan peduli kok. Orang di depan WL mau seperti apa, pemusik mau seperti apa, saat kita jatuh cinta sama Tuhan, bahkan kebaktian sejelek apapun, kita bisa rasain hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan dikendalikan, bukan terpengaruh pada apa yang di luar, tapi hadirat Tuhan bicara apa yang di dalam hati kita. Saat kita jatuh cinta sama Tuhan, mau sejelek apapun kebaktian, mau sejelek apapun musik yang ada dalam sebuah kebaktian, kita nggak akan peduli. Bahkan, Cici pernah ngerasain salah satu hari dalam sebuah kebaktian. Kebaktian belum mulai. Kebaktian belum ada yang main musik, semua pemusik masih siap-siap, masih preparation. Tapi hari itu cinta di hati Cici sangat menggebu-gebu. Kebaktian bahkan belum mulai, Cici bisa nangis. Cici bisa rasain hadirat Tuhan, Cici bisa, Tuhan, Engkau tuh baik banget, aku tuh sangat mencintai Engkau. Tuhan, aku tuh manusia yang sangat berdosa. Kok bisa ya Engkau nyelamatin aku seperti ini? Bahkan belum ada orang yang khotbah, belum ada orang yang nyembah Tuhan. Saat kita punya yang namanya cinta mula-mula, saat kita punya yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan, gak peduli musik sejelek apapun, hati kita akan selalu bisa connect sama Tuhan. Ini indikator yang kedua. Hati-hati saat teman-teman sudah tidak pernah bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Saat Cici jatuh cinta sama Tuhan, bahkan di kamar, gak ada orang yang main gitar, gak ada orang yang main keyboard, gak ada orang sama sekali, Cici cuma berlutut di kamar.
Dan saat Cici baru satu kata Cici bilang Tuhan, dan tiba-tiba air mata udah ngalir di mata Cici. Kata kedua, Tuhan, aku sayang sama Engkau. Aku cinta sama Engkau. Dan tiba-tiba air mata nggak bisa berhenti. Itu nangis terus. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Indikator termudah saat engkau udah mulai jauh dari cinta mula-mulamu adalah saat engkau tidak bisa lagi ngerasain yang namanya hadirat Tuhan. Saat orang nangis di sebelah kanan kirimu, engkau cuma ngeliatin. Dia nangis, liatin deh. Lihat tuh, dia mulai nangis, cengeng dasar. Tapi teman-teman, jauh lebih berharga kita mengalami hadirat Tuhan. Mau kita dihina orang, nangis dalam hadirat Tuhan kayak apapun, kita nggak peduli. Tapi yang penting adalah kita mencintai Tuhan kita, dan kita menyenangkan hati Tuhan kita. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan lakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia akan lakukan apapun untuk berikan senyum di wajah Tuhan yang kita cintai. Indikator yang ketiga adalah susah untuk rela berikan sesuatu ke Tuhan. Atau mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saat kita mulai bilang, Tuhan, aku tuh udah melayani Engkau. Mana Engkau kok nggak berkati aku sih? Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Teman-teman, orang yang mencintai Tuhan dengan tulus dari hatinya, tidak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang mereka fokuskan hanyalah memberikan, dan memberikan. Yang difokuskan hanyalah menyenangkanmu, Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkan. Yang jadi fokus kita adalah, Tuhan, gimana aku bisa mengerti Engkau? Saat orang sudah mulai menuntut Tuhan, mereka akan bilang, Tuhan, ngertiin aku dong. Tapi saat kita mencintai Tuhan, kita akan bilang, Tuhan, gimana caranya supaya aku bisa selalu mengerti Engkau? Bukan kita yang minta dimengerti sama Tuhan, tapi kita yang selalu mencoba untuk mengerti hatinya. Kita yang selalu mengejar untuk kenal hatinya. Kita yang selalu mengejar untuk kenal pribadinya. Ini indikator yang ketiga. Saat kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku tuh udah melayani Engkau. Kenapa Engkau biarin keluargaku tetap seperti ini? Tuhan, aku tuh udah lakukan semuanya loh buat Engkau. Aku tuh udah ngasih persembahan loh buat Engkau. Kenapa Engkau kok nggak berkatin aku? Saat kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saat kita mulai merasa berjasa sama Tuhan. Saat kita mulai kita berkata, Tuhan, Engkau tuh berhutang sama kita. Teman-teman, kita nggak akan pernah bisa impas sama Tuhan. Seberapapun yang kita kasih buat Tuhan, tidak akan pernah ada kata impas antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu sudah berikan jauh lebih dan nggak mungkin kita bisa seimbangkan dengan pemberian Tuhan. Seberapapun kita berikan dari hidup kita, Tuhan sudah berikan segalanya buat kita. Nggak akan pernah kita impas. So, jangan pernah kita merasa berjasa. Sebesar apapun yang kita rasa kita sudah berikan ke Tuhan. Setiap kali Cici bikin video, setiap kali Cici khotbah, Cici lihat ada sangat banyak orang diberkati. Cici selalu jaga hati Cici. Cici bilang, Tuhan, aku nggak pernah bisa merasa berjasa kepadamu. Karena bukan jasaku ini, semua itu karena Engkau. Yang berikan semuanya juga Engkau. Sudah seharusnya aku kembalikan semuanya ke Engkau. Ini indikator yang ketiga. Saat kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Cici teringat akan sebuah kisah dalam firman Tuhan. Seorang Maria Magdalena yang mengurapi kaki Tuhan. Ini salah satu contoh orang yang bukan hanya fall in love sama Tuhan, tapi dia bisa memelihara untuk stay in love sama Tuhan. Bukan hanya fall in love, tapi stay in love sama Tuhan. Dia bisa memelihara yang namanya cinta mula-mulanya di hadapan Tuhan. Saat dia jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, mulai kenal Tuhan. Seringkali orang saat kita mulai kenal Tuhan lebih dalam, kita berpikir kita akan semakin mencintai Tuhan, tapi yang terjadi adalah dunia mulai menarik kita. Hal yang lain mulai lebih menarik. Kayaknya punya cita-cita untuk jadi seorang artis jauh lebih menarik. Kayaknya punya cita-cita untuk jadi orang kaya raya jauh lebih menarik daripada punya cita-cita untuk menyenangkan hati Tuhan. Daripada punya cita-cita untuk jadi kekasihnya Tuhan, untuk jadi favoritnya Tuhan. Dan kita mulai mengejar semua yang dunia. Kita mulai kejar dan kita mulai kehilangan cinta mula-mula. Tapi hal yang berbeda yang dialami Samaria, dia jaga cinta mula-mulanya. Bahkan sampai hari-hari terakhir sebelum Tuhan naik ke atas kayu salib. Hari itu cintanya menggebu di hatinya. Dia coba berkata, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik buat Engkau. Dan kalau teman-teman baca saat dia pecahkan minyak narwastunya,
Itu adalah sebuah minyak yang sangat mahal harganya. Bahkan menurut para ahli Alkitab, mereka berkata, minyak itu mungkin berharga setahun dia bekerja full tanpa berhenti, tanpa istirahat. Setahun dia bekerja dan gajinya selama setahun itu dibelikan sebuah minyak yang sangat mahal harganya ini. Dan saat minyak itu dia bawa ke Tuhan, basuh kaki Tuhan dengan minyak urapan ini. Dan hari itu perhatikan teman-teman, saat orang mencintai Tuhan, Maria yang mencintai Tuhan, dia nggak pernah hitung-hitungan. Dia nggak bilang, Tuhan, lihat ya Tuhan, aku udah ngurapin kakimu. Sekarang gantian engkau yang harusnya berkatin aku. Sekarang gantian harusnya engkau yang balaskan sesuatu ke aku. Aku sudah berikan segalanya loh buat engkau. Tapi enggak. Itu yang adalah namanya cinta yang mula-mula. Itu yang adalah namanya stay in love. Saat kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat kita berikan segalanya buat Tuhan. Di titik itulah kita tidak mengharapkan kembali. Kita tidak menuntut, tapi yang kita berikan atas dasar pengorbanan kita buat Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Sebuah quotes dari seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Orang bisa berkorban tanpa cinta. Orang bisa berkorban, kita bisa berkorban buat orang lain tanpa kita mencintai orang tersebut. Tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Sekali lagi, orang bisa berkorban, manusia, kita bisa berkorban tanpa cinta. Tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Bohong kalau teman-teman bilang teman-teman cinta Tuhan, tapi teman-teman gak rela berkorban buat Tuhan. Bohong kalau teman-teman bilang, Tuhan aku mencintai engkau. Tapi saat Tuhan minta uangmu, saat Tuhan minta waktumu, saat Tuhan minta tenagamu, teman-teman gak berani kasih buat Tuhan. Berarti cintamu hanya di dalam permukaan doang. Berarti cintamu hanya di lip service doang, hanya di mulut doang. Tapi seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, punya first love sama Tuhan, punya cinta yang sangat indah sama Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menghentikan dirinya untuk terus berkorban dan berkorban dan berkorban buat Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa menghentikan hatinya dan hidupnya untuk terus meletakkan korban di hadapan Tuhan. Letakkan lagi korban, letakkan lagi korban, dan letakkan lagi korban. Tanpa mengharapkan kembali dari itu. Teman-teman, kalau teman-teman mulai berpikir, Tuhan, aku udah kasih segalanya, tapi kok engkau nggak pernah kembalikan ke aku, hati-hati. Itu salah satu indikator. Teman-teman sudah kehilangan cinta mula-mula. Karena cinta yang sesungguhnya tidak akan pernah menuntut kembali apa yang sudah kita berikan ke Tuhan. Kalau teman-teman mungkin pernah punya pacar, atau teman-teman pernah jatuh cinta sama orang, maka teman-teman akan lakukan segala macam cara untuk gimana caranya supaya aku bisa nyenengin hati dia. Cici pernah jatuh cinta sama satu orang. Dan Cici bahkan Cici cewek loh, tapi Cici jatuh cinta sama orang. Cici sebisa mungkin gimana caranya mau berkorban buat orang itu. Cici sebisa mungkin mau berkorban buat dia. Sebisa mungkin Cici anterin dia pulang ke rumahnya. Sebisa mungkin Cici anterin dia pulang ke rumahnya. Sebisa mungkin Cici lakukan sesuatu yang bikin orang itu happy. Kenapa? Karena berkorban untuk orang yang kita cintai adalah sebuah kesukaan dan sebuah kehormatan. Kalau teman-teman sudah tidak bisa berkorban lagi buat Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan engkau sudah kehilangan cinta mula-mula dalam hidupmu. Teringat lagi, Cici teringat akan sebuah kisah saat Daud, hari itu dia menari-nari di hadapan bangsanya. Seorang raja yang dipandang sama sebuah bangsa, seluruh bangsa. Dia menari-nari, mengiring tabut Tuhan. Menari-nari bahkan ditulis sampai seperti orang gila. Dia menari-nari seperti orang gila. Bahkan kalau di bahasa aslinya ditulis dia menari-nari sampai bahkan celana dalamnya kelihatan, baju dalamnya kelihatan. Dan bahkan dia dihina sama istrinya sendiri. Dia bilang, Daud, kamu tuh raja. Kenapa kamu mempermalukan dirimu seperti hamba-hamba dan budak-budak lainnya? Tapi di situ Daud bilang, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada ini. Saat kita cinta sama Tuhan, bahkan reputasi kita akan kita pertaruhkan buat Tuhan. Karena kita sangat mencintai Tuhan. Teman-teman, Cici sering dibilangin, Cici saat Cici menyembah, kadang-kadang Cici berlutut, kadang-kadang bahkan Cici tersungkur, kadang-kadang Cici loncat-loncat, Cici lakukan apapun yang Cici rasa di hati Cici harus lakukan. Orang bilang, lu gila ya? Memang CL tuh gila, kalau lagi nyembah Tuhan ngapain sih kayak gitu-gitu, nggak penting, nggak perlu. Teman-teman, bahkan aku akan bilang, bahkan saya akan menghinakan diri saya lebih daripada ini. Kenapa? Karena kalau itu bisa menyenangkan hati Tuhan yang saya cintai, I will do everything. Whatever it takes.
berapapun harganya, selama itu menyenangkan hati kekasihku, selama itu menyenangkan hati Tuhan yang aku cintai, aku akan lakukan. Seperti Daud berkata, bahkan dia dihina sama istrinya sendiri, bahkan dia dihina sama seluruh bangsa, dia cuma bilang, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari ini. Teman-teman, seberapa dari kita masih punya cinta mula-mula? Cinta mula-mula, teman-teman mungkin bisa ingat saat awal-awal, teman-teman datang ke kebaktian, datang ke gereja, dan teman-teman cuma rindu Tuhan. Teman-teman duduk, mungkin teman-teman nangis, teman-teman bilang, Tuhan, I miss you. Aku kangen sama Engkau. Dan seberapa teman-teman sudah melupakan rasa itu lagi. Hari ini mari kembali ke cinta mula-mula. Mari kembali ke cinta yang sama yang kita pernah rasakan dulu. Karena itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Saat kelak kita kembali ke surga, cuma satu kok yang kita pertahankan, hubungan kita sama Tuhan. Mau pelayanan sehebat apapun, gak akan kita bawa. Mau uang sebanyak apapun gak akan kita bawa. Mau pacar seganteng atau secantik apapun gak akan kita bawa ke surga. Satu-satunya yang kita bawa cuma hubungan kita sama Tuhan. Cuma relationship kita sama Tuhan. Itu yang nanti di surga, saat kita datang ke surga, kita menghadap di tahtanya. Kita akan cuma bilang, Tuhan, buat aku, Engkau adalah kekasih terindah dalam hidup. Kita nggak akan bilang, Tuhan, lihat nih Tuhan, aku udah ngelakuin A, B, C, D, lihat achievementku. Aku udah diakui sama dunia, aku udah dapat sertifikat, aku udah lulus S2, nggak akan, itu semua akan dibuang, itu semua akan ditinggalkan. Cuma satu yang akan kita bawa ke Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman, jangan sampai kita kehilangan cinta mula-mula itu. Karena sekali lagi, cuma itu yang bisa buat kita bertahan. Firman-Nya berkata, cinta kuat seperti maut. Cinta kita ke Tuhan itu begitu kuat saat kita mencintai Tuhan begitu dahsyat. Itu bahkan lebih kuat dari alam maut. Kita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Jangan pernah kehilangan cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Itu yang kita butuhkan, itu yang kita butuhkan. Seorang hamba Tuhan bernama Kathryn Kuhlman. Setiap kali dia KKR di hadapan ribuan orang, di hadapan bahkan puluhan ribu orang, dia cuma bilang, Holy Spirit, my best friend. Sahabatku, jangan pernah tinggalkan aku. Dia cuma bilang, Tuhan, Engkau itu sahabatku, Engkau itu kekasihku. Jangan pernah tinggalkan aku. Orang yang tidak pernah merasakan artinya cinta ke Tuhan, orang yang tidak pernah merasakan artinya cinta mula-mula ke Tuhan, mereka nggak akan pernah tahu sakitnya kehilangan Tuhan. Orang yang nggak pernah punya yang namanya cinta mula-mula ke Tuhan, mereka nggak akan pernah tahu rasanya sakitnya ditinggalkan sama Tuhan. Saat kita ditinggalkan sama Tuhan, itu rasa sakit di hati kita. Kidung Agung berkata, your absence is painful. Tuhan, ketidakhadiranmu itu menyakitkan buat aku. Saat Engkau nggak hadir, saat Engkau nggak ada di sebelahku, itu menyakitkan buat aku. Seberapa kita bisa rindukan Tuhan. Seberapa kita bisa bilang seperti Daud berkata, Tuhan, jangan pernah buang aku dari hadirat-Mu. Daud bilang, Lord, cast me not away from thy presence. Jangan pernah buang aku dari hadirat-Mu. Daud tahu artinya kehilangan Tuhan. Daud tahu artinya mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Dan dia tahu rasanya sakitnya kehilangan Tuhan. Sampai hatinya berkata, jeritannya berkata, Tuhan, Engkau boleh lakukan apapun. Engkau mau ambil keluargaku, Engkau mau ambil kedudukanku, Engkau mau ambil tahtaku, Engkau mau ambil hartaku, terserah, I don't care. Satu yang aku minta, jangan pernah buang aku dari hadirat-Mu. Jangan pernah ambil roh kudus-Mu, hadirat-Mu, Tuhan kekasih jiwaku. Itu dari hidupku. Teman-teman, mari kita kembali ke cinta mula-mula kita. Cuma itu, karena cuma itu yang bikin Cici bertahan sampai hari ini. Melewati semuanya, melewati hal yang buruk, melewati mimpi buruk, melewati nightmare, melewati semuanya dalam hidup ini. Cuma satu yang bikin Cici bertahan. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Cinta Cici kepada Tuhan. Itu yang selalu bikin Cici bertahan. Dan Cici cuma bilang, Tuhan, whatever it takes. Kalaupun demi aku bisa mendapatkan Engkau, aku harus melewati ini. Aku akan lewati Tuhan. Karena buatku, gak ada yang lebih berharga. Kecuali punya hubungan sama Tuhan. Gak ada yang lebih berharga. Teman-teman mau ditinggalin teman-teman. Ditinggalin teman-teman kalian, ditinggalin sahabat, ditinggalin pacar. Itu gak ada. Itu terlalu murah. Harganya terlalu murah. Saat Mama Cici meninggal, Cici cuma bilang, Tuhan,
kalaupun harganya ada, karena Engkau itu lebih berharga dari apapun. Tuhan Yesus lebih berharga dari keluargaku. Yesus lebih berharga dari apapun yang aku miliki. Kalau teman-teman cuma ditinggalin pacar, teman-teman marah sama Tuhan, sorry. Teman-teman belum layak untuk mendapatkan Tuhan. Mereka yang layak mendapatkan Tuhan adalah mereka yang berkata, Tuhan, all the way. Lewati susah, lewati senang, lewati duka, lewati sedih, tangisan apapun. Aku tetap memandang Kau sebagai harta terindah, harta paling berharga dalam hidupku. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena kita posisikan diri kita. Apapun itu terlalu murah. Semua yang kita lewati, itu terlalu murah. Harganya terlalu murah. Dibandingkan pribadinya yang terlalu indah. Pribadinya itu terlalu indah dalam hidup kita. Itu aja hari ini. Mari kita kembali pada cinta mula-mula kita. Teman-teman, kalau boleh, Cici mau ajak kita nyanyi lagu lah ya. Boleh ya? Ini hari abis ini jam berapa sih? Abis ini kita itu ya, apa? Ada Q&A katanya ya. Cici ajak nyanyi lagu dulu boleh ya? Hostnya siapa? Boleh ya? Cici mau ajak kita nyanyi lagu dulu. Teman-teman, sebelum Cici nyanyi lagu, Cici rindu buat kita semua kembali pada cinta mula-mula kita. Biar kita semua bukan hanya sekedar dengarkan apa yang Cici katakan, tapi biar kita semua kembali pada cinta mula-mula kita saat pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. Saat pertama kali kita menganggap hadiratnya itu yang paling indah. Saat pertama kali kita bilang, Tuhan, I love you. Aku kangen sama Engkau. Aku rindu Engkau, Tuhan. Hari ini, gak usah lihat Cici, gak usah lihat muka Cici, merem aja semuanya. Tapi rasakan hadirat Tuhan. Meskipun kita cuma lewat Zoom, tapi Cici percaya hadiratnya tidak pernah dibendung oleh setiap dimensi apapun. Ruang dan waktu bisa Tuhan tembusin. Bahkan hari ini Cici yakin, Cici percaya, ada orang-orang, kalian yang di kamarmu sendiri, tiba-tiba Tuhan datang ke kamarmu, dan Tuhan peluk kalian. Karena Cici sangat rasa, ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan sedang berkata, nah aku kangen sama kalian. Sudah sangat lama engkau nggak pernah datang ke hadiratku. Sudah sangat lama engkau nggak pernah nangis dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang, aku kangen, aku merindukanmu, aku sangat kangen sama kalian. Ini saat-saat Cici pengen kita semua kembali pada cinta mula-mulanya. Ada sebuah lagu dari CHCC, nggak tahu kalian tahu atau enggak, izinkan saya nyanyikan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me deeper, closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love. Deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you.
Jesus, Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your house. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, hamba nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi sungguh hamba berdoa Tuhan, Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau jamah setiap hati mereka yang mendengarkan Zoom ini hari ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Engkau bisa ada di tempat ini. Teman-teman bisa dengerin Zoom ini. Jadi sangat yakin ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup setiap kita. Ada rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan cuma bilang buat semua orang yang ada di Zoom ini, I miss you so much. Tuhan cuma bilang, aku kangen sama kamu. Dia sebutin namamu satu persatu. Tuhan, hari ini setiap anak-anakmu yang mendengarkan Zoom ini, jangan ada satupun yang melewatkan Tuhan. Jangan ada satupun yang melewatkan setiap panggilanmu Tuhan. Tapi kalau Engkau boleh panggil kami di tempat ini, Engkau bisa atur supaya kami bisa dengerin Zoom ini Tuhan. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu yang ajaib. Buat hari ini kami kembali pada cinta mula-mula kami. Buat hari ini kami kembali merindukan Engkau seperti yang semula Tuhan. Thank you Tuhan, thank you buat semuanya. Paksakan rencana-Mu jadi dalam hidup setiap kami. I love you Tuhan, I love you. AL sangat mencintai Engkau. AL sangat menyayangi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Right, thank you semuanya. Thank you, Sama-sama.